Kita sampai pada minggu ketiga Februari 2022. Dan inilah suara gembala dari Lembah Pujian Denpasar. Kita melihat tema kita adalah Surrender to the King. Banyak orang tidak mengerti bahwa Tuhan adalah Raja Sorgawi yang berkuasa atas alam semesta. Kita melihat bagaimana orang China pada zaman dulu sudah menyebut dia itu yaitu Sangti. Sangti itu adalah Heavenly Emperor. Dalam Mazmur 2 ada 3 golongan orang. Yang pertama adalah orang yang memusuhi Tuhan. Dan mereka disebut the nations, bangsa-bangsa. Tentu saja saudara ingat tentang United Nations, UN. Jelas sekali saudaraku, bagaimana sangat anti Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dan melawan semua agenda pada Tuhan, pro-LGBT, pro-abortion, dan sebagainya. Di Amerika kita bisa melihat 2 golongan, yaitu Demokrat dan Republikan. Ya, Republikan yang masih percaya Judeo-Christian value ataupun kebudayaan. Yang satunya sangat melawan. Ya, bahkan kita mendengar ada peraturan aneh daripada pemerintah Kanada. Kalau orang itu berusaha untuk mengembalikan LGBT jadi normal, maka dia melanggar hukum dan bisa terkena tuntutan hukum. Saudara, mengapa bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sia-sia itu. Dan mereka berkata, mari melepaskan diri daripada semua peraturan Tuhan. Firman Tuhan itu untuk kebaikan manusia, bukan belenggu saudara. Ya, bukan belenggu. Ini adalah di belakangnya tentu saja yang melawan Tuhan. Satan artinya yang memusuhi, yang melawan Tuhan. Lalu ada golongan yang kedua. Yang golongan kedua ini ketika Tuhan sudah menetapkan rajanya dilantik di Zion. Ya, Zion saudaraku Yerusalem ya. Bukan yaitu Washington DC, juga bukan Paris, ya, bukan juga di negara-negara lain saudaraku. Ini bicara tentang Kristus yang diurapi, the anointed one, Mesias yang dilantik jadi raja. Anakku, putraku, aku telah memperanakkan engkau. Saudara tahu banyak yang mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Benar, dalam arti kata Allah tidak berhubungan seks dengan wanita manusia dan punya anak. Yesus bukan ya. Ini diputrakan itu putra mahkota saudara ya. Nah, golongan yang kedua ini diberkatakan oleh firman Tuhan, terimalah instruksi ya. Kita melihat di dalam firman Tuhan, raja-raja bertindaklah bijaksana. Ayat 10, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Jadi mereka cuma menerima firman Tuhan sebagai nasihat. Kalau yang satu tadi menentang, yang kedua ini menerima nasihat. Cuma sebagai nasihat, tetapi bukan sebagai undang-undang. Kita harus mengerti dalam kerajaan, perkataan raja adalah undang-undang. Selalu diikuti oleh juru tulis di belakangnya. Dan apa saja kehendak daripada Tuhan, daripada raja harus digenapi. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Tapi ada lagi golongan ketiga yang benar-benar surrender. Yaitu ayat selanjutnya ya, beribadah kepada Tuhan. Ya, worship. Orang yang menyembah, serve the Lord with fear, rejoice with trembling. Ya, dan mencium kakinya. Cium kakinya dengan gemetar. Supaya jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Tetapi berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Tuhan Yesus adalah Raja yang tidak bisa dipermainkan. God is not to be mocked. Tuhan tidak bisa dilecehkan. Ya, sejak awal tahun ini saya berkata, celakalah orang yang gegabah. Pelayanan gegabah. Dalam keluarga sembarangan. Ngomong sembarangan. Waduh saudaraku berbahaya. Ciumlah kakinya. Saudaraku, cium kaki itu tanda apa? Surrender. Minggu yang lalu kita bicara tentang satu kunci luar biasa, itu surrender. Jadi jangan jadi musuhnya Tuhan. Jangan cuma terima nasihat, terima instruksi, tetapi mencium kakinya. Tuhan memberkati. Di dalam yang mencium kakinya, maka engkau akan berbahagia. Sebab kita minta perlindungan. Seperti Ruth kepada Boaz. Dan sebagai kita kepada sang raja kita. Tuhan memberkati kita. Amin.